Mau gue ada pertanyaan, ekspektasi kalian masing-masing setelah stream ini apa? Ekspektasi ya? Ya. Boleh, jawabannya boleh. Misalnya ekspektasi terhadap diri sendiri boleh, terhadap pribadi boleh, atau terhadap memang ke sosial media masing-masing, atau mungkin terhadap apapun itu deh. Siapa dulu? Bebas siapa aja. Yang udah kepikiran aja. Kalau gue pengen platform gue berimpact positif. Sorry? Berimpact positif. Oke, platform lu, apapun yang lu lakukan gitu apapun ya? yang gue lakukan, gue pengen konotasinya positif. Kalau gue, terus by April, gue pengen tugas gue selesai buat keluarga. Apa? By April. Thank you. Apa keluarga? Buat keluarga. Oh. Jadi gue bisa start buat diri sendiri. Mungkin fokus ke pasangan gue gitu. Saya belum start buat diri sendiri sama sekali. Di akhir tahun gue pengennya tuh udah bisa ayolah gue pengen liburan. Ayo bisa kali liburan gitu. Mulai nikmatin waktu. Ya pengennya kalau misalkan dari sosial media pengennya grow. Pasti karena bukan karena angkanya sih, cuman karena memang di situ gue cari rezeki itu dari situ. Bukan karena gue gila angka, karena kebetulan tulus yang dikasih nih sosial media. Lu, Ger? Gue kan emang awal dari sebelumnya kan nggak pernah punya platform sendiri di YouTube kan, kayak YouTube gue itu yang awal pertama kali banget kan. Jadi gue sebenarnya nggak kalau di YouTube pribadi nggak punya ekspektasi gimana banget gue kalau di YouTube pribadi, karena emang gue awalnya nggak. Jadi gue kayak kalau gue sekarang malah lebih kayak gue lebih kayak seperti terpaksa berkarir di YouTube gitu. Malah gue punya karir tapi ini opportunity buat gue gitu jadinya. Gitu. Kalau lu kan kayak emang ya kayak lu kan udah stream dari awal, kayak lu udah stream dari awal gitu kan. Buset. Banyak ya? Taichan, cireng 2, kentang goreng. Apa ini? Donat siram. Kuetiau siapa? Kuetiau. Donat siram aku. Bagi-bagi tapi. Pengen Ada lihat lagi? kayak gimana. Iya, ada lagi. Tahu cabai garam itu ya? Tahu cabai garam. Donat nih. Bukan aku. Ya, bareng. Kentang sosis. Bagi rata aja nih. Ya ini tahu cabai garam. Tahu cabai garam, Oke. Bareng-bareng itu bukan. Oh, bareng-bareng. Ayo. Ini cireng guys. Ini udah clear semua ya pesanan. Iya, makasih ya. Thank you Kak. 3 juta sub. YB. 3 juta kah? 3 juta sub. Thank you guys. Thank you, guys. Walaupun orangnya nggak peduli ya. Thank you guys. 3 juta ya. Mas berterima kasih banget lah sama growth channelnya ke kita. Jadi kayak orang yang paling nggak peduli sih. Dia nggak peduli deh. Nggak peduli deh. Tapi setelah ini gue ngerasa kayak udah jalanin yang kayak season 2 ini seminggu gitu. Baru punya ekspektasi buat di ini sih kayak angka di YouTube channel sendiri gitu, kayak bisa growth nih, bisa naik nih. Terus gitu loh. Kayak karena gue sebenarnya nggak punya ekspektasi gitu dari Tapi sekarang jadi ada. gitu. Pengen nih tadi. Iya, karena gue udah jalan seminggu gitu. Oke gitu. Kalau ngomongin investasi duit ya nggak bohong gitu, pasti jalan ada ya, kita investasi keluar duit pasti ya ada berharap return kayak gitu kan. Cuman pada saat itu kan abu-abu banget gitu loh, kayak Arahnya kemana? Iya, ini arahnya kemana ya gitu kan, waktu awal pertama kali ya nyemplung gitu ibaratnya. Kayaknya arahnya kemana ya? Bakal sejauh mana, bakal segimana nggak tahu sampai kira. Udah. Iya, kalau kayak angka pasti sih nggak tahu gua. Nggak ya? Nggak ada. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang angka pasti gitu berapa. Lalu, Pe? Sebenarnya udah ada dari awal aku belum angkat. Udah ada ekspektasinya? Udah ada ekspektasi, aku udah ngobrol sama istriku bahkan. Oke. Sesimpel cuma renovasi rumah. Oke. Aku sama ini sampai saat ini cuma sekamar berempat. Dan aku cuma pengen nambah kamar gitu aja. Udah sesimpel itu aja udah. Misalkan setelah stream ini terrealisasikan, ada lagi nggak ekspektasinya? Karya sih. Karya. Aku pengen bikin short movie gitu-gitu. Kayak gitu. Balik ya. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Emang kalau memang udah di hati mah nggak apa-apa. Tapi tetap aku akan menganggap itu 30% yuk. 70%-nya realistis. Apa yang Udah lu balik lah ya. Nah. Kalau dulu kan 70 di di idealisnya. Oke. Menarik. Kalau angka pasti nggak ada ya.
kayak pengen misalkan buat YouTube gitu, pengen segini. Maksudnya buat YouTube ini gini. Berapa subs, berapa yang nonton. Kalau gue by April gue pengen 100.000. Jujur lo nggak peduli sih. Misalnya nih, sorry, bukan aku sok-sokan kiri ya, tapi anggap aku bikin short movie, dan short movieku itu bisa menginspirasi satu orang, itu aja aku udah seneng. Udah tiap lu bikin karya, lu bakal ada satu orang pasti terinspirasi. Semoga. Gua. Jadi udah pasti sampai. Nggak mungkin, nggak mungkin. Next. Kalau nanti nggak pernah tahu karya aku apa. Next. Udah pasti. Tapi kalau gue sama gue udah, ya goals mah ada lah. Siapa sih nggak pengen 1 juta subs ya kan? Siapa yang nggak pengen lah? Yang bilang pengen. Tapi gue lebih karena udah nggak terfokus di sana, bukan karena kalau dia kan emang TP kan emang ya udah emang idealis di konten dia kan. Kalau gue lebih karena gue pernah di titik gue fokusin angka stressful aja, stresnya gila. Target mah ada. Kalau misalnya kayak tahun ini pengen 1 juta subs nggak pengen. Tapi kalau nggak capain ya udah. Bukan jadikan itu acuan yang Iya, bukan jadi acuan apa yang gue lakukan di internet sih. Lo apaan? Ekspektasi after this? udah kok mendekat aja. Enggak mau deketin gini doang. Deket banget. Gue di sini mau sambil latihan sih sebenarnya sih. Latihan buat kayak belajar lebih pede di depan kamera. Karena gue pengen mencoba buat live stream sendiri juga. Dari dulu gue sebenarnya pengen. Cuma nggak pede ya? Gue nggak pede dan kayak males. Dan gue selama ini berkarya buat orang lain mulu. Kayak capek aja juga sih. Kerja nunggu orang lain yang nyari gitu. Gue pengen emang kerjaan gue, maksudnya basic yang gue dapetin ya karena emang gue lagi mau kerja ya duit gue dapet gitu. Gak gue berharap sama orang lain lagi kayak gitu. Kayak gitu sih. Karena kalau sekarang kan emang ibaratnya dari klien gitu Dari kan. klien kayak gitu-gitu. Kayak gue pengen balik kayak gue zaman 2016 ya berkarya sesuai gue mau. Lo? Gue ya ekspektasi. Kalau financially, gue pengen bisnis BL gue yang sama Emon, nggak tahu Yuka jadi itu gitu atau enggak. Kalau jadi sama Yuka, sama Under, lunas itu pertama. Lo lunas dulu, ya bagian gue lunas dulu itu doang. Sama merit lah pasti. Cuman itu mah kalau misalnya nggak dari ini pun pasti gue kejar. Cuma dari ini gue menyadari satu hal. Ternyata gue suka ngerjain project. Ini jadi streaming itu jadi kayak project buat gue gitu. Ternyata apa yang terjadi di belakang kamera, gue suka gitu. Gue suka kayak ngeliat productionnya kayak gimana, segala macam kreatifnya seperti apa. Jadi ekspektasi gue sebelah ini semoga setelah ini pengennya gue tuh masih ada next project yang gini. Gue pengen nggak suka tuh sama perpisahan. Paling benci gue dari dulu. Ekspektasi gue yang nggak ini sih, cuma kayak semoga ada project gitu yang dimana gue bisa bareng sama Panda, Jai, Po, Keju, TP, gue sama lu mungkin nggak bareng-bareng, tapi kalau bisa bareng-bareng bagus. Tapi kalau nggak bareng-bareng ya gue pengennya sih ada project bareng sama Yuka, bareng sama Gary, Panda, sama TP juga itu sih. Jadi bisa ngerjain apa lagi gitu, karena nafsu banget yang buat bikin PH dalam tapi bukan masalah PH-nya sih, Pan. Project apapun sih, project sekecil apapun sih. Mungkin kalau misalnya sama TP dia ada kepikiran bisnis apa dan memang gue bisa bantu dan bisa terrealisasi, ayo gitu. Cuma project sih, baru gue sadar ternyata gue suka ngerjain project gitu. Katakanlah seperti ini, Jod. Ini kan abis ini, sesimpel ini yang dari kuliah ketemu 5KG. 5KG kan benar-benar notice lo banget dalam kayak production dan segala macem kan. Teknis dan lain segala macem. Kalau misalkan tiba-tiba ada, Jod bantuin project gua dong. Tapi lu completely lu sendiri, terus lu kerjain, Sorry, apa? Lu bener-bener sendiri, tapi ngerjain sesuatu yang kayak project juga kan, lu udah ngerjain project. Misalkan sama Koregi nih, gua ada project nih, buat sebulan gitu. No team. Ya lu bebas, lu pilih sendiri. Gue punya dikasih apa namanya hak untuk milih tim gue. Pertama tergantung proyeknya apa. Tapi kepalanya lu. Anak-anak gue makan kan, tapi dibayar secara profesional kan. Maksudnya kayak yang misalnya yang gue bawa nih siapapun. Kepalanya gue. Regi nih. Iya, misalkan Koregi gitu. Enggak, bukan karena gue nggak mau bekerja, bukan karena gue nggak mau kerja sama Regi. Kenapa? Enggak, kalau orangnya kayak yang gue ngeliatnya udah kayak di atas banget, gue mau bantuin proyeknya tapi kepala jangan gue. Oke, taruhkan sekarang kita perumpamaan baru. Mas Dean ngajak lu. Bala-bala pengen bikin project. Oke, Jod. Gua butuh manpower lu.
gue udah punya tim. Nah, sekarang lu kerja sama mereka, gue butuh input dari lu. Ayo, tapi Bener-bener lingkungan baru semua tuh. yang gua ayo, tapi orang-orang nggak perlu tahu kalau gue ngerjain. Dan gua nggak mau gitu segala macam. Jadi kayak karena apa ya? Jadi gua ngerjain project itu ya. Atau gua ngerasa makin lama ya, gua kayak lebih cocok belakang kamera deh. Gitu loh. Pada pengen depan, kau pengen belakang. Gue sebenarnya bukan pengen belakang sih, maksudnya ya siapa sih nggak pengen di depan ya? Maksudnya deh. Mau mencoba hal baru aja sih. Iya sih, lebih kayak penasaran ngerjain project sih. Jadi kayak gue tuh pengen ngerjain project tuh dimana, oh ya udah nih, gue kerjain ini buat lo segala macam. Tapi udah lo orang aja depan kamera gitu. Ke project-project gitu sih. Tapi kalau kayak Regi nih misalnya, ya udah, lu ketuain projectnya, gue bilang, lu pilot ya udah, ayo gue kerjain. Tapi maksudnya yang mastermind-nya nih, nih ada Panda nih, lebih gini segala macam. Jadi lebih kayak nge-link aja sih. Gue gak mau, maunya lu. Ayo, Palanya ayo, harus lu. ayo, tapi dengan catatan yang gitu. Kalau misalnya kayak udah, kalau misalnya nih dibilang ya udah, lu fokus bener-bener production, ayo. Tapi kalau misalnya ada kayak gua pengen lu di depan kamera gitu segala macam, mungkin gua akan mikir lagi bukan karena gua sombong atau apa ya, gua takut malah nggak bisa keep up gitu. Ya. Tapi sebulan ini udah terjadi yang nggak expect sama lu tapi terjadi. Gue ngobrol sama Sintayong. Oke. Gue bisa mengutarakan perasaan gue selama ini ke dia. Dia udah denger. Ini lagi. Itu gue pengen ngomong banget dari lama. Berapa berterima kasihnya gue sama dia. Terlalu banyak, tapi terlalu banyak sih hal yang kita nggak expect anjing. Banyak banget. Unexpected thing ya. Ya. Bahkan plan itu juga terjadi bukan karena gua mikirin dari sebelum stream ini, terjadi karena berjalannya stream ini nih. Kayak ketemu sama Bang Ian Kasela, itu kan yang orang. Iya, tapi kalau itu mah ya banyak sih kan. Jaris Brian. Rich Brian. Gua di fallback Winda Basudara aja. Iya. Nggak expect gua. Denda. Kalau gue kayaknya yang gue nggak expect, ngejalaninnya happy. Jalannya. Gue kira awalnya yang season 2 Bakalan karena berat. pertama lebih berat, yang kedua gue kayaknya oh ya udah mau dikerja gitu. Ternyata ngejalaninnya tuh happy. Gue nggak expect karena season 1 happy mah happy ya yuk. Happy. Cuma ngedrainnya gila banget. Iya. Capeknya gila banget. Fisik, mentally ya. Kalau ini lebih ke fisik. Ini lebih ke fisik ya. Gue kayak kadang-kadang berpikiran waktu pagi, anjing udah stop. Ini gak sih boleh stop minum alkohol gak sih, capek. Gue jagain 2 orang, setengah 7, jam 7. Gila, ngeliatin, mesti ngapain, mainin mic, ini itu. Apa yang lo nggak expect dari sini? Jujur ya, gak ada topeng-topengan ya. Dengan adanya tim aku pikir bakal kaku. Oke. Dengan ada tim di belakang ya, aku pikir bakal kaku dengan jadwal, bukan dengan ini. Tapi yang nggak expect ternyata se-woles itu, sesantai itu, se-fleksibel itu, dan tim itu bisa keep up. Panda dan orang-orang di belakang, Lipo, Njay, Keju itu bisa keep up. Itu yang nggak expect. Nah, oke. Fun nggak tapi? Jujur. Buat aku pribadi, fun. Jujur fun. Nemu funnya di hari keberapa? Karena kalau bilang hari pertama, hari kedua, lu masih benar-benar kaku banget. Kaku. Hah? Iya, pertama kali datang sholat Jumat nggak ngobrol sama mereka. Datang ngobrol sama ini khotib. Ntar aku inget-inget ya, nemu funnya di hari keberapa. Nemu kayak titik kayak oh ini mah mau 120 hari juga ayo gitu. Gini, kalau dikata fun itu sama dengan kaku, nggak setuju karena Oke. aku tipe orang yang observe. Mungkin hari pertama atau kedua itu aku masih observe bercandaan kalian tuh bagaimana sih? Arah obrolan kalian tuh kayak gimana sih, kasarannya? Aku bisa masuknya di mana? Aku harus sebagai apa? Itu aku masih observe. Jadi sebenarnya entah itu dibilang klise atau bullshit ya, dari hari pertama aku datang aku ngerasa fun. Oh, udah ngerasa fun. Karena itu hal yang baru, benar-benar baru tapi nggak asing buat aku. Donaton, aku melakukan udah 3 kali. Dan tipe donaton yang 24 jam kayak gini, yang nggak stop-stop sama sekali. Iya. Jadi nggak asing, tapi baru buat aku. Dengan adanya tim, terus di depan kamera banyak orang, harus saling berbagi spotlight, kayak gitu-gitu tuh. Aku masih observe. Dan berbagi spotlight itu gak mudah loh guys. Berbagi spotlight itu nggak mudah. Gak mudah. Iya. Gak mudah. Ya nggak semua orang bisa lagi. Nggak semua orang bisa. Nggak. Atau ya anehnya di tongkrongan,
Lu aja sih. Udah. Nah, aku cuma ngomong sama Yuka kemarin pada saat ada soda. Itu aku ngerasa too much. Sama Gary juga nggak salah. Lu merasa diri Aku ngerasa too much di awal-awal kan aku kayak semangat banget gitu kan. Habis gitu aku ngerokok ya gobloknya aku baca DM Chat ya? Instagram. Bukan live chat, baca DM Instagram. Lu ngapain ngambil spotlight sendiri? Langsung tek aku. Apa iya ngerasa kayak gitu ya? Itu aku ngerasa too much sih kemarin itu. Malah sebenarnya aku nggak pingin ngambil spotlight yang terlalu banyak, tapi lebih ke daripada kaku. Oke. Itu yang terjadi sebenarnya kemarin. Paham. Menurut gua kalau soal spotlightan, apalagi yang spesially case-nya DJ Soda, kalau gua gara-gara waktu pagi gua udah banyak ngomong gua ngerasanya. Jadi kayak oh yaudah mungkin yang lain gitu kan. Kayak misalkan tadi Pagi itu STY berarti kan? Iya, Bang Wan datang nih. Bang Wan datang. Oh, siapa yang suka Brevi sama Niko? Yaudah, mereka yang ngajak ngomong silahkan. Kita cuma nambah-nambahin. Kalau itu kan karena ini, kalau gue sesimpel ini sih. Language barrier. Kemarin tuh. Justru kayak kemarin kan, TP Inggrisnya berantakan ya. Tapi gue salut. Maksudnya, at least dia coba gitu. Nggak sih. Gue nggak tahu emang dia nggak bisa bahasa Inggris atau emang dia gimmick atau emang bahasa Inggrisnya mentok kayak gimana. Tapi itu kan part of learning ya. Gue tuh nggak bisa yuk. Jadi kayak kalau gue nih, kalau menurut gue tuh kayak misalnya mau nanya nih, kayak pertanyaan-pertanyaan buat kayak kalau misalnya STY enak lah ada translatornya kan. Kayak Soda tuh. Banyak kemarin gue pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue tanya. Ya nggak banyak sih, beberapa lah. Gue susun kalimatnya dalam bahasa Indonesia di kepala gue pas Inggrisin. Ih aneh nih, kayak ngomong aneh nih. Takut-takut sendiri. Iya. Kalau gue language barrier sih. Kalau kemarin, especially kemarin ya. Jadi kemarin gue pas liat TP di, gue ketawa bukan karena Inggrisnya jelek. Gue ketawa karena dia pede. Terus gue ngebayangin kalau gue yang ngomong, gue jijik sama diri gue sendiri tau. Ya saling melengkapi aja sih sebenarnya. Ya, tapi untungnya semua guest star yang kita panggil tuh nyaman semua ya. Iya. Dari deal kita cuma 1 jam. Bisa lebih. Iya, kayak main Soda aja diminta balik lagi. Gak ada yang expect dia balik anjing. Siapa yang expect? Raja aja juga kayak udah nih kayak gitu. Kalau Malah dia yang ngobrol, dia yang jadi punya podcastnya anjir. Mungkin karena kita kalau misalkan ngobrol sama gestar itu gue bisa bilang jauh dari kata profesional sih. Dalam artian ya. dead air dan segala macam. Jauh banget dari kata profesional. Jadi kagak ada skrip, kagak ada apa. Jadi mereka lihatnya juga gak ada prompter. Ya nggak ada prompter, kayak yaudah nongkrong aja Iya, gitu, ngobrol nongkrong aja biasa. Kayak Rich Brian bisa nyaman kayak gitu sih. Happy. Chris Brian mau nginep itu udah di luar ini kucuk ekspektasi anjing. Chris Brian mau nginep bangsat. Puan datang nge-cheers. Nggak ada harap lu. Nggak ada harap loh. Sekarang ada gestar pertama kali yang gak ada Mas Reza, Bang Wan, respect banget sih dia mau datang. Emang ya karena pengen datang aja gitu. Tapi mungkin kayak itu kalau misalnya live kebanyakan entah itu di TV atau di YouTube lain mungkin ya. Itu kayak proper banget jangan sampai ada kesalahan. Tapi kalau di kita malah ya udah salah ya udah gitu. Iya. Dead air ya biasa udah. dihindarin sama orang-orang. Biasanya dihindarin, di kita kayak ya udah santai mungkin itu ya. Jadi nggak ada pressure juga, nggak ada tekanan. Dan itu Wan juga dadakan tadi di konteksnya Iya. Yang ya. Jadi baru tadi siang. Gue bangun sih, Aloy dan gue mau nggak nih? Ya Wan lagi mau di BSD. Besok rencananya orang kasih kan? Buset. Tiba-tiba. Shock kan? Tapi yang paling gak gue expect juga itu sih. Ternyata Winda tuh orangnya observe banget kan. Observe banget ya? Iya. Dia ngeliatin maksud gue kayak Lu gimana sih? Cobain enak kok. Masuk ya? Gue liat dulu tangannya bener. Kan ini gitu. Siapa aja deh. Maksud gue kayak yang Winda tadi kan berarti kan kalau lu stranger tadinya bisa jadi kalau lu udah jadi something dia tahu lu pernah nge-head comment gitu-gitu. Terus gue ini juga buat penonton sih. Jangan kayak iseng-iseng cuman spread head comment doang. Iya lagi. Itu kadang kita hafal tau ucapannya aja. Iya. Dulu lu pernah nge-head comment Iya. itu kayak
Hafal kita? Iya, Tahu. Isa komen gini juga nggak akan dibaca. Padahal mah kita baca, udah tahu anjing. Jadi mungkin kalian nggak tahu. Gua nggak tahu ya kalian sama kebiasaan kalian. Kebiasaan. Kalau misalnya chatnya itu lagi biasa aja gitu, bukan yang kayak lagi www itu kan susah bacanya. Kalau gua itu gua baca semua. Tapi yang kita sebutkan kita pilih kan. Jadi kayak misalnya siapa pernah ngetik apa tuh kadang keinget gitu. Lu baca semua nggak? Gue sekarang karena live chatnya udah mulai kecil, gue kadang gue masih begini soalnya. Ya. Atau gue susah liatnya. Gua masih baca semua gua. Gak kelihatan kalau gue. Salah satu hal yang membantu gue di sini adalah live chat kecil. Soalnya waktu di studio bener-bener kebaca semuanya. Itu yang bikin gue stressful. Orang kecil jadi gak terlalu kebaca. Di waktu di studio kita lebih dekat banget sih. Deket banget. Soalnya ada juga gue ada pengalaman unik nih. Waktu itu gue jadi model. Lu jadi nyari. Gue nyari model buat photoshoot. Pengen buat photoshoot gede gitu. Yuk bagi ya. Bagi. Ini baru nih. Apa? Terus dikirimin nih list model nih sama Instagramnya. Ya. Gue cek dah. Oh, gue tertarik nih sama dia. Gue buka, iseng buka DM. Ternyata waktu di SMA dia pernah ngatain gue. Anjing. So asik lu bang. Ah, Kayak gitu. Ah. Jadi dia udah gede sekarang gitu. Itu waktu dia Bahkan mungkin dia aja udah lupa. udah lupa. Abis itu udah gue cancel, gue nggak jadi pilih dia. Attitude penting. Attitude. Attitude Ya, penting. nih katakanlah kalian kadang menurut gua takdir sekonyol itu guys. Takdir sekonyol itu. Tahu-tahu misalkan lu udah berkelakuan buruk nih. Katakanlah berkelakuan buruk lah kayak gitu. Tahu-tahu lu dikasih rezeki. Tapi rezekinya itu cuma premis buat bikin lu kecewa. Buat menebus kesalahan lu yang dulu. Kadang takdir sekonyol itu. Takdir sih masuk akal. Konyol. Masuk akal. Jadi waktu lu nge-hate, tahu-tahu, wih opportunity, let's go gitu kan, gue semangat nih, gue diberkati sama Tuhan. Tahu-tahu sebenarnya itu buat nyadarin lu. Nah, ini kelakuan lu yang dulu nih. Ngehambat kelakuan apa, ngehambat rezeki lu yang harusnya datang buat Itu dia. Masuk akal. Makanya gue sering bilang tuh, menurut gue Tuhan selera humornya kadang konyol menurut gue. Agak fucked up. Siapa? Tuhan selera humornya kadang begitu. Bicara dia lah. Caranya dia aja. Kayak Brian juga kita kan nggak mikir kalau dia scrolling TikTok gitu. Ternyata dia kan mantau juga gitu. Berarti Jakarta keras kayak Iya, gitu. yang kan gue nanya kan kayak lu masih ikutin nggak sih media-media di Indonesia gitu? Jakarta keras aja, tahu masih baca dia, ngeliatin. Kalau aja ngeliat dia kelakuan kita gitu kan pasti nge-head orang. Dia Iya. nggak akan mau pasti datengin. Ya itu salah satu mungkin ekspektasi yang di luar ekspektasi itu. Kalau haters make famous itu karena beneran ada gitu. Tapi bodoh sih. Lucu. Cerita Panda tadi masuk akal sih. Bisa jadi kayak gitu kan. Dan itu orangnya jadi teman gue sekarang. Gimana cara kau memaafkan? Maksudnya Dia- after dia- itu kan after dia cancel kan? Stabil aja menurut gua Ah. waktu itu. Pada saat itu Pada ya. saat itu karena dia juga lupa. Kecupan gue lupa banget. Gue jadi bancengan sekarang. Gue screenshot, gue abadiin. Oke, dia ulang tahun. Lu cengin Gua nih. post, gue cengin tuh. Anaknya sekarang jadi model. Pengakuan dosa aku pernah kayak gitu. Yang gue bingung orang punya ya waktu untuk nge-hate orang ya. Itu dia. Datengin ke DM-nya, dia nge-DM buat ngata-ngatain orangnya, anjing, gila. Pengakuan dosa aku pernah kayak gitu. Lu pernah kayak gitu? Ke Aukarin. Kau Karin. Pernah. Jadi pada saat Young Lex collab sama Aukarin, aku ngetik panjang banget, Cuk. Dan aku tahunya itu beberapa bulan lalu. Ngapain aku ngetik kayak gini anjing? Pernah ya? 7 tahun apa 6 tahun lalu ya? Ngapain aku ngetik kayak gini anjing? Karin baik banget. Iya, ya, yang aku lihat pada saat itu YouTube Ya, pesona internet aja ya. pesona internet YouTube itu kan positif gitu loh. Tiba-tiba datang Aukarin dengan pesona yang bisa dibilang bad girl ya pada saat itu. Kok diangkat sama Young Lex, aku ngetik panjang banget. Anjing memalukan. Jadi ya di video klip itu langsung gue delete, Cuk. Malu aku, malu. Serius. Itu di komen atau di DM? Komen di kolom komentar. Oke, besok kita akan datengin Aukarin ya. Pokoknya ada hal Memalukan aku, Cuk. hal memalukan. Gue DM orang, cewek, tapi memuji-muji. Ya itu sih nggak apa-apa ya. Kayak anjing cakep banget gitu. Nggak. Kalau kayak gitu menurut gue masih normal. Tapi waktu lihat, aduh kalau misalkan Emang. gue ada opportunity ketemu, gue malu banget. Tai, punya cewek. Kalau kayak gitu, sekarang. aku pernah punya cerita, Juk. Pevita Pierce. Hmm. Pevita Pierce itu kalau story, dulu aku kayak, ya aku tahu nggak akan dibales. Tahu nggak akan dibales kan? Aku balesin dia ngomong selamat pagi, aku balesin selamat pagi. Dia terus lagi apa? Ih cantik banget. Aku DM-in karena aku tahu nggak bakal dibales. Sampai suatu ketika dia live streaming, dia live streaming, aku live streaming, dia donate aku 1 juta. Gak expect dong aku, gak expect dong.
Terus dia balas DM ku. Jadi dia buka Instagramku, dia balas DM ku. Iya selamat pagi, sorry ya baru balas. Anjing malu aku tuh. Bangsat. Itu langsung gua ancen-ancenin tuh, Cuk. Bangsat. Memalukan. Karena aku tahu nggak akan dibalas, tapi ya Tuhan selucu itu gitu loh. Kok bisa ada chance dia balas DM ku, anjing memalukan. Nggak pernah tahu kan? Iya. Gak pernah tahu ya. Tapi di saat lu ngelakuin perbuatan baik, ya aib lu adalah perbuatan baik gitu, memuji orang. Ya itu gue setuju lagi. Dan semuanya snowballing. Menurut gue semuanya snowball. Gulung. Kayak contoh ya, yang kasus gue dulu kan sesimpel, gue dulu suka lu tau lah dulu kan ngetren, lagi konten lu lagi ngetren, lu nge-react orang-orang yang menurut lu knowing di internet. Oke. Bowo, dulu kan ada Bowo gitu kan segala macem. Ya, kita harus minta maaf sama Bowo ya. Dia ternyata trendsetter. Sekarang semua di TikTok joget-joget. Iya lagi anjing. Ya, ternyata dia trendsetter. Iya, segala macem. Nah, dari awal yang pengen gue sampein adalah ya, terutama di internet ya, ketika pengen memang mungkin kalau kadang mau konteksnya bercanda, tapi emang niat awal lu udah buruk gitu. Itu kan berarti kan gue bikin konten itu adalah gue pengen naik dengan cara menjatuhkan orang lain. Oke. Segala macam. Snowballingnya sampai kasus tuh, dak. Gara-gara itu, bener kata si Yuka, Tuhan akan kasih lu rezeki. View-nya gede banget. Yang gue ngeriak Bowo, bikin lagi dak sampai yang Dylan sama Warpath. Iya. Tuh, snowball lah. Cing. Itu gue kok lagi di kontrak banyak banget, Pe. Name it, semua e-commerce. Salah satu e-commerce gede lah. PUBG Mobile, dekat dedak. Di hari itu juga upload besok 24 jam. Semua putus kontrak. Dak. Ngegulung sampai terakhir. Iya. Cuma Dan masih lu bayar kan harganya sampai sekarang? masih gue bayar sampai sekarang harganya. Cuma karena lu tujuan awalnya apa? Lu pengen naikin nama. Tapi ngejatuhin orang lain. Tapi ngejatuhin orang lain. Snowballing efeknya gila ya, entot. Aku selalu percaya hukum tabur tuai sih. Gak percaya. Terus si Emon juga ada tuh dulu. Minta tolong fallback sama Kristi kan. Kristi kan teman gue dari dulu. Minta fallback. Aku temennya juga minta fallback. Sekarang jadi temenan aja. Terus gue cengin terus. Lihat. Sebelum aku unsend dia udah screenshot anjing. Sama aku ngapain coba? Aku ngapain gini sama aku juga kangen. Cantik. Ngapain? Dia screenshot anjing, aku tulis itu dibajak. Siapa sih? Pevita Pierce yang tadi aku cerita. Oh. Sama dia bangsat. Anjing. Gak expect. Anjing gimana ceritanya? Ada ekspektasi aku bakal dibalas sama Pevita Pierce. Nggak ada sih. Nggak ada. Malu sih. Malu tiba-tiba dia ada nama. Tapi Pevita. seneng dulu nggak? Malu dulu sumpah. Waktu dia 1 juta seneng. Aku mikir ini Pevita Pierce beneran atau enggak? Ternyata Lihat itu emailnya kayak meyakinkan ini Pevita Pierce beneran. Terus dibalas dia DM. Anjing malu. Pas dapat notif Pevita Pierce send you a message kan. Apa malu dulu? Malu. Enggak, pertama seneng dulu. Terus Pas gitu dibuka, dibuka isinya anjing malu langsung ku unsend. Dan di screenshot sama dia bangsat. Kayaknya ini nih bakal gue rasain dalam waktu dekat deh kalau misalkan. Ya lu harus inget-inget deh. Oke. Dari sekarang. DM siapa? Memalukan Cuk, sumpah malu yuk. Ngapain aku DM kayak gitu tuh ngapain? Ya wajar sih sebenarnya laki-laki pernah Ya nggak ada klarifikasi dulu kan. Nggak ada intensi apa ya maksudnya nggak ada intensi mau deketin atau enggak ya udah gitu karena nggak dibales. Cewek cakep yang kayak cakepnya kayak ya udah, sama yang cakepnya kayak anjing gue mesti komen nih cakep banget. itu. Lu mesti tahu lu cakep. Itu. Memalukan itu Cuk, ya Allah. Aduh, misalnya itu di masa lalu ya, kalau misalkan terjadi nanti itu di masa lalu. Dan gobloknya tuh aku DM waktu aku udah nikah sama Greta ya. Udah nikah. Ya karena aku tau nggak dibalas aja sih Yuk. Ya udah gitu. Astagfirullahaladzim, Mas Pepe. Tahu. Ketawa. Itu kalau belum punya istri harus dilanjutin. Enggak sampai sana. Ya tunggu to be true itu Cuk, namanya Cuk. Siapa tahu masih dalam siapa tahu ya. Emang kelakuan lu kayak binatang melata aja udah. Kata gue mah. Gatel. Heran. Pepe. Itu guys, hati-hati deh. Hati-hati di internet. Memang cantik banget ya Pevita Pierce kan. Cantik ya. Dari namanya cantik sih. Dari orangnya juga. Gue gak pernah yang merhatiin sedetail itu enggak. Dari aman ya. Biar gak ribut sama Michelle ya. Gak bakal ribut masalah begitu. Emangnya kita anak-anak. Asik. Dan umur 26 Mas Pe.
Oke. Come on, grow up. Nah, di umur itu aku nge-DM Pevita Pierce. Oh, di umur-umur itu? Emang agak lama pertumbuhan ya di sana. Lu pernah nggak ya? Kayak gue enggak deh. Dendam cewek gitu. Pernah lagi. Bro, sumpah, aku aja nggak inget bro. Nggak, waktu itu aku di posisi nggak inget, senang dulu aja. Nggak, aku pernahnya gini loh. Dulu kan maksudnya kayak anjing YouTube nih udah ada nama nih diumumkan segala macem. Tapi ini posisi gue single. Posisi single. Jadi kayak ngerasa kayak kalau gua nge-DM yang mungkin bukan yang artis gitu, masih kayak Ada kesempatan. konten kreator gitu, Oke. masih ada kesempatan. Gue coba tuh. Banyak. Ini kalau lu scroll kayaknya ada deh. Kayak ada deh segala macam. Ada Banyak lah. sih, gua juga Yang kayak ada. gue ngeliat di TikTok anjing cakep bacok atau misalnya cakep banget. DM ada. Kayak berasa kayak mana mungkin sih dia nggak bales gitu kan. Bales. Ada beberapa yang jadi deket gitu segala macam ada. Semoga mereka nggak notice ya. Tapi yang paling aneh sih yang gue rasain itu sih ngefans banget sama cewek artis. Tapi sekarang ini jadi pacarnya temen kita gitu. Au. Ya, lu ngefans banget nih artisnya. Anjing mau idola banget, minta foto bareng gitu-gitu. Sekarang jadi Jadi pacarnya temen lu ya? nongkrong. Oke, belum deh, belum ada. Anjing aneh banget, gue ada. Siap. Bisik-bisik tuh kedengeran, gue pakai mic gitu anjing. Bangsat. Jangan siapa-siapa. Kalau gua ada ngefans sama orang, dia temennya cewek gua. Dia temennya Michelle. Yang kita foto. Gimana sih? Yang kita foto. Iya kan? boleh sebut namanya? Ya misalnya udah tahu juga. Ya kan? misalnya udah tahu, gua ngefans Yupi dulu. Yupi. Oh, Yupi. Yupi. Ada Salah satu orang ex member juga kan. Oh, ex-member. Iya. Gua tuh pernah sekali dulu sama Thomas nih yang punya mobil kita nih. Kan dia juga ngefans sama Yupi kan. Gue bilang, gue bilang, kan gue lagi sering syuting konten sama mabok-makan gitu kan. Gue bilang, kapan-kapan gue ajak Yupi mau gak ya collab makan-makan kayak gitu kan. Terus kita berdua ngadu gitu, siapa yang bisa ketemu Yupi duluan. Gue terakhir main di Helens, ngadu Mobile Legend lawan Yupi anjing. Ngefans sama Yupi. Iya. Ada Michelle tuh waktu itu juga. Iya, itu kan Michelle. yang bawa kan, Hmm. itu kan emang temennya Michelle. Iya. Kayak foto-foto gitu. Emang aneh aja cara kerja dunia cok. Itu Iya. selucu itu, selucu itu. Lucu banget. Aneh. Gue pergi makan sama Yupi, sama suaminya. Gue sama Michelle. Ngobrol aja gitu, ngobrol nih. Kenapa gue di sini? Kenapa di satu meja berempat gitu kan? Ya gitu aja sih guys. Emang fansnya yang gimana banget. DM yang kita ngarep dibales gak dibales. DM yang kita ngarep gak dibales malah dibales aja. Iya, temen gue pacarnya. Oh. Gue sama cewek gue nggak kenal sebelumnya. Gue DM. Gimana tuh? Jadi DM-nya awalnya gue ngeliat dia nih, terus gue follow. Gue lupa gue di follow atau enggak. Terus DM-nya apa gitu ya? Nah dia pas kali post story dia ulang tahun, gue ucapin happy birthday. Pertama kali gue DM itu chat dia, happy birthday ya, gue bilang. Terus jawabannya? Ya dia balas gitu kan kayak karena waktu itu karena gue ngelihat dia follow WS waktu itu. Jadi gue assume kalau misalnya dia nih tahu gua Dari WS. karena gua sama WS kan lagi sering konten bareng gitu loh, ya kan. Ternyata taunya dari Arab. Temennya Arab ya? Enggak, dia emang ya akhirnya kayak dia tahu kayak thank you kok apa gitu-gitu kan. Tapi gua gak pernah ketemu sama dia. Gua gak pernah ketemunya itu emang bener-bener pas lagi naik gunung aja kayak gitu. Tapi pertama kalinya gua nge-DM dia. Lu pernah gak lu ada dendam sama orang nih? Bukan dendam sih, kayak lu dijahatin gitu sama orang. Tapi lu ada kesempatan buat ngebales, tapi lu gak bales. Terus di depan mata lu sendiri, dia dipermaluin. Gimana nggak paham? Jadi misalkan lu kesel sama gua, tapi lu gak ngebales gua. Lu punya opportunity juga buat ngebales, Tapi nggak gue lakuin. tapi gak lu lakuin. Terus? Tapi tahu-tahu dia kena musibah gitu. Oke, terus? Ada kan? Ada. Ya sesimpel dia tiba-tiba minta kerjaan aja sama gue. Ada. Kayak, oh oke. Bahkan ya, kalau gua ada dan sadar nggak, kita tuh juga ada dan terjadi baru-baru ini. Apa? Udah nggak usah dibahas. Sampai situ. Nggak ya, sampai situ aja. Sampai Apa? Kita juga ada. Kita ya. Apa? Ngomong kita nih. Oh, Apa konteksnya? Jadi kayak Iko tadi nanya, pernah nggak lu kesel sama orang? Lu punya chance untuk buat balas dendam sama nih orang itu atau jahatin nih orang, tapi lu nggak pernah nggak pernah ngambil chance itu,
Terus selang berapa lama ini orang kayak kena musibah. Semesta yang balas. Semesta yang balas ibarat. Gue ada lagi cerita. Tapi tau nggak uniknya apa? Pas dia kena musibah, kita bukan kayak yes, Kasihan. malah kasihan anjing. Reaksi kita pada saat itu. Karena kita udah berdamai. Ceritamu apa tadi? Gue gak tahu boleh ceritain apa enggak ya. Tapi sebenarnya itu udah it's in the past ya kan, udah lama gitu kan. Jadi intinya tuh dulu waktu gue e-sport ada tim senior gue, tim senior gue, tim senior gue, kan gue akademi ya, berarti kan under 18 gue punya tim senior gitu kan. Tim senior gue suruh ngajarin, lo ajarin dong ini anak-anak lu, apa adik-adik lu, biar cepat belajarnya. Terus mereka bilang, enggak lah, gak mau gue ajarin, ntar mereka lebih jago. Terus itu gue marah banget, anjing masa tiap tim junior mesti belajar dari nol lagi. Pantes aja Dota Indo gak maju-maju, pantes lo orang gak ada yang ketiga. Gue dendam kayak gitu. Ah, lihat aja ntar kalau misalkan gue di atas gue ajarin semua orang, gue bilang kan. Dia kesel kayak gitulah. Lihat aja ntar, pokoknya lihat aja ntar, gue udah panas banget kan. Dan satu persatu ya kelampauin gitu kan, sampai ada di titik itu salah satu dari mereka tuh. Jadi kan waktu itu di Southeast Asia ya ada nama lah gue lumayan, cuma gak yang gede-gede banget. Jadi ada beberapa tim yang nanya referensi buat mid lane atau buat carry, buat siapa. Nah ujung-ujungnya tuh gue kayak ditawarin gitu, apa, lo rekomendasi dong player buat gue, buat mid lane, buat carry, buat siapa gitu. Ujung-ujungnya gue rekomendasin mereka-mereka juga. Nih, Berarti kamu ini bagus nih, gitu. Gue kayak ngerasa, anjing nih gue diuji nih kalau misalkan gue gak rekomendasiin. Kayak gue sampah banget, kayak mau balas dendam gitu kan. Gue rekomendasiin mereka. Gue gak bisa konyol itu. Jadi dari orang yang gak mau ngajarin gue, jadi ujung-ujungnya yang ngerekom mereka tuh gue. Iya. Paham. Walaupun waktu itu sempat ada dendam, tapi kau berdamai dengan hal itu. Iya, dan waktu gue di posisi mereka, gue gak ngelakuin hal yang sama. Karena kan mimpi gue udah dari dulu tuh kalau Dota Indo, gue pengennya semuanya saling berangkul, dan itu udah kejadian. Itu yang susah yuk. Ingat tujuan awal itu yang susah. Jadi menurut gue udah dan aja gitu, kayak Dota, udahlah semua udah aman, udah semua udah temenan, kalau ngobrol satu Discord. Soalnya zaman dulu tuh ada tim-tim gede nih, misalkan gue tim A, lu tim B, sama-sama Indo. Tim A lagi pengen lolos ke turnamen major, tim B-nya kayak jangan lolos tuh. Jangan sampai lolos, gue mesti yang pertama. Gitu. Mentality itu loh. Mentality sikut-sikutan. Iya. Apa crab mentality ya sebutnya? Bisa. Kalau gue gak sukses, lu juga gak boleh sukses. Makanya sekarang imbasnya ya tetap ditanggung sama Dota Indo ya, kita nggak ada 5 man Indo yang sukses. Karena saling nyumpahin. Gak usah gitu. Tapi pentingnya ingat tujuan awal itu tadi. Kau kan bilang suatu saat akan bikin konten yang berpengaruh buat orang kan. Dari lama antara dua itu Deals yang paling gede travel kan. enggak versi kalian selama berkarir ini. One video atau kontrak? Gede ini secara uang atau secara brand? Ya, uang. Nominalnya berapa gitu? Iya. Nominalnya butuh banget nih. Kisaran. Kisaran lah. Gue baru ini, gue ada satu itu yang pertama kali kemarin, dan gue baru berantem sama itu doang 2 kali, 3,5. Hah? 2,5. 3,5 kali 3,5 gue lupa angkanya. Maksudnya apa 3,5? Brand deals. Kan gue selama ini gak pernah ada brand. Oke, selama yang streaming itu Gak pernah gue ada brand. nggak kayak orang mungkin logo placement atau apa gitu, top up website. Kecil banget. Kadang gue gak minta malah. Oh, dari kami kan dia baru juga. Gue baru banget. After ini mama MM-an. Amin. Gue amin. Amin. Amin gue. Amin, paling gitu sama ini sih. Sama Sony kamera. Gua Berapa dikasih- kisarannya? Kasih kamera sama lensanya. Anjing. Kayak gitu. Kasih kamera sama lensanya. Brand baru gitu. Mas Pe apa Mas Pe? Nvidia sih. Nvidia ya. Nvidia. Nominal, range. Dikasih VGA-nya sama duit 3,5 tuh 3,5 juta. 3,5 juta gitu, bukan 350. Duitnya 35. 35 juta. Lu Ger? Untuk satu video. Bebas. Mau long Satu term. project lah. Oh, satu project. Iya. Aduh, kalau satu project mungkin Nimo mungkin, tapi nggak termasuk ya. Nimo. Gua satu project 60. 10. Apa? Meat shop. Toko daging. Oh iya. Iya. Kan konten gua masak kan. Berapa nominalnya? 60. 60 juta. Berapa ya? Chicken. Kalau streaming aplikasi termasuk nggak?
Iya lah. Ya, itu streaming apa? Satu campaign lah. Satu campaign. Mau coba Liga Lato gak? Gua ada 2 sih. Yang life Tadi changing ya. anak bisnisnya anak Prasmu. Coba gak? Life changing tuh ada 2 deh. Nemo itu kan. Satu Gamely kalau gua Gamely. Oh, game. 12.000 US Makasih bang. per bulan. Ngen. Kalau project Mad Marble. Pas dia keluarin game namanya gua lupa lagi nama game. Game RPG, Lineage Revolution. Lineage Revolution 2. Berapa Tapi tuh? setahun ya. SOW banyak kan. 800. Setahun tapi. 400. Itu brand deal sama berkarir paling gede apaan? Nominalnya berapa? Campaign atau apa? Nominalnya Alkohol. berapa? Mobil. Oh iya. Dapat mobil kan? Nggak dapat mobil. Buat DP mobil. Oh, DP-nya doang. Fortuner dia. Apa mobilnya apa? Lu tuh Karimun. Oh. Gua beda mas Pe. Emang kali ini? Apanya yang beda, cuma nanya aja. Ada. Tapi berapa bulan? Oh yang lu Berapa bulan? Nemo berapa dulu? Goblok nggak ada. Aku. Jangan Aku Nemo 3.000. 3.000 dolar. Bentar, 4.000 sorry, 4.000. Pokoknya per bulan kalau di rupiah 60 juta Tengah aja. Habis itu ada. Enggak ada lagi yang segede itu. 4.000 aja. Ini tuh mereka nangkep jauh nggak sih sebenarnya? Lumayan. Cuman nggak sejauh itu. Konten idealis gue udah kepikiran. Ya segini masih kedengeran. Picong Tapi belum, kok nggak Picong ditanya? belum jawab. Oh iya, brand deals paling gede. Gak pernah, gue baru Gigs. nerima endorse Gigs. dulu. Gigs paling gede New Year lah. New Year ya. Oh, kalau itu red naik. Grade kali berapa? 3 kali lipat. Kali 3. Serius? Berapa Berapa tuh? Boleh. Kisaran. Range aja nggak apa-apa. Kisaran aja Di kisaran. atas 50. Di atas 50. Oke. Emang tadi siapa aja udah? Lu kalau lu produksi tadi apa? Tadi gue dapet Kamera. apa, tuker kamera sama lensa. Maksudnya? Kamera sama lensa. Gue dikasih kamera sama lensa. Ice Oh Black. itu brand deal sih dari kalau di sisi lu tuh segede gitu ya? Oh berupa produk. Iya produk. Ya, nggak segede lu loh. Tapi produknya soalnya harganya Ulang. harganya well soalnya. Harga berapa gitu? Gocap. Ya DP lu kali 2 lah. Tetap ke atas. Cepet. Enggak nyampe itu. 80, Enggak. 75. Apa? Sony. 88. Tembak sampai nemu harganya. 74.300. Detail. Ya betul. Betul lah gitu ya. 65 deh. Lu mau enggak? Guys, Enggak kan nggak lagi nawarin apa-apa. guys ini Aloy baru Terbaik datang, lagi jadi dah kemari. boleh mau balik lagi, mau foto lagi sama Aloy, balik lagi aja. Dari tadi banyak. Ya nungguin lu bang. Aloy mana? Aloy mana? Nunggu. Nah, tuh. Ya Aloy nih. Aloy. Gue bisa awal-awal. Ada Aloy yang meminta foto bareng? Gue sniper dari sini ya. Anjing. Maksudnya Bang Aloy foto. Oh, ayo dipoto di sini. Cium ya, tapi cium ya. Cium.